Ada saat dalam hidup di mana kita merasa lelah tanpa tahu harus menyalahkan siapa. Kita merasa dikecewakan, dilukai, ditinggalkan. Lalu perlahan kita mulai menunjuk keluar pada mereka, pada keadaan, pada dunia. Padahal bisa jadi musuh terbesarmu, bukan mereka. Diamlah sebentar. Video ini bukan untuk menyalahkanmu, hanya untuk menemanimu memahami sesuatu yang selama ini terlalu sunyi untuk dibicarakan. Tidak semua luka datang dari orang lain. Tidak semua kehancuran disebabkan keadaan. Ada hal-hal yang tumbuh pelan-pelan di dalam diri. Tak terlihat, tak bersuara, tapi diam-diam menggerogoti hidupmu. Malam ini, kita akan membicarakan 7 di antaranya. Bukan untuk menghakimi, hanya untuk menyadari. Musuh pertama bukan kemarahan, bukan kesedihan, tapi kebiasaan menunda perasaan. Kau berkata pada dirimu, nanti saja sedihnya, nanti saja kecewanya, nanti saja lelahnya. Kau terus berjalan, terus kuat, terus tersenyum, sampai suatu hari, tubuhmu masih berdiri, tapi jiwamu tertinggal jauh di belakang. Perasaan yang ditunda tidak pernah benar-benar hilang, untuk kembali dengan beban yang lebih berat. Kau terbiasa berkata, aku tidak apa-apa, padahal sebenarnya kau sedang tidak baik-baik saja. Kau takut terlihat lemah, takut merepotkan, takut tidak dianggap. Maka kau belajar menjadi kuat setiap hari di depan siapapun. Namun tidak semua kekuatan itu sehat. Kadang itu hanya bentuk lain dari kelelahan yang tak pernah diberi ruang. Menjadi kuat sepanjang waktu adalah cara paling sunyi untuk perlahan hancur. Kesepian sering dianggap musuh, padahal bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah ketakutanmu pada kesepian. Kau mengisi waktu dengan apa saja, percakapan yang tak bermakna, keramaian yang tak menghangatkan, asal tidak sendiri. Padahal, dalam kesunyianlah kita sering mendengar suara diri sendiri. Ketika kau terus lari dari sunyi, kau juga sedang lari dari jawaban yang sebenarnya kau butuhkan. Tanpa sadar, kau mulai membandingkan langkahmu dengan langkah orang lain. Mereka terlihat lebih cepat, lebih berhasil, lebih bahagia. Lalu kau bertanya, apa yang salah denganku? Padahal, yang kau lihat hanyalah potongan hidup mereka, bukan seluruh ceritanya. Membandingkan hidup adalah cara paling cepat kehilangan rasa cukup. Dan kehilangan rasa cukup adalah awal dari kelelahan yang panjang. Ada luka yang tidak berdarah, tidak terlihat, tapi sangat menentukan. Kau bilang sudah memaafkan, sudah melupakan, sudah move on, tapi setiap kejadian kecil masih terasa menyentuh titik yang sama. Bukan karena kau lemah, tapi karena luka itu belum pernah benar-benar dipeluk. Luka yang diabaikan akan mencari caranya sendiri untuk bicara, dan seringkali ia bicara lewat amarah, kecewa, atau kelelahan yang tak kau mengerti. Tidak salah berharap. Yang melelahkan adalah berharap pada tempat yang salah. Kau menyerahkan kebahagiaanmu pada sikap orang lain, pada pengakuan, pada balasan. Ketika itu tidak datang, kau runtuh. Bukan karena mereka jahat, tapi karena kau lupa menyimpan harapan untuk dirimu sendiri. Manusia bisa berubah, datang dan pergi, tapi dirimu adalah satu-satunya tempat yang selalu kau bawa kemanapun. Musuh terakhir adalah yang paling sunyi. Kau terlalu sibuk menjadi apa yang diharapkan orang lain, sampai lupa bertanya, apa yang sebenarnya aku butuhkan? Kau memberi, menyesuaikan, mengalah, sampai suatu hari, kau sadar, kau tidak lagi mengenali dirimu sendiri. Bukan karena hidupmu gagal, tapi karena kau terlalu lama meninggalkan dirimu di belakang. Jika malam ini kau merasa lelah tanpa alasan jelas, mungkin bukan karena dunia terlalu keras, mungkin karena ada bagian dari dirimu yang sudah terlalu lama tidak didengarkan. Musuhmu bukan mereka, bukan dunia, bukan keadaan. Kadang musuhmu hanyalah dirimu yang terlalu lama diam. Tenanglah sebentar. Tidak semua harus diselesaikan malam ini. Cukup sadari. Dan perlahan
Belajarlah pulang